Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena kita semua telah diantarkan dari rumah kita masing-masing menuju sekolah dengan selamat. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, Mem akan mengajak kalian untuk berdoa, dan setelah itu kita akan mendengarkan renungan pagi. Marilah anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada-Mu atas penyertaan Tuhan hingga kami semua tiba di sekolah dengan selamat. Tuhan Yesus, berkatilah kami, urapilah kami semua dengan kuasa-Mu, sehingga kami sebagai siswa dapat belajar dengan baik, para guru dapat memberi pelajaran kepada semua anak didiknya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, semua doa kami ini kami panjatkan kepada-Mu melalui perantaraan Tuhan Yesus Kristus. Mari anak-anak yang percaya kita katakan semua, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang terkasih. Kita tetap bersemangat ya. Kita sudah belajar mulai bulan Juli sampai sekarang sudah Agustus. Kita semua dalam keadaan sehat. Kita saat ini kembali ke sekolah untuk belajar. Nah, sebelum memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, Memilka akan menyampaikan sebuah renungan singkat yang terambil dari Kisah Rasul 12 ayat yang kelima dengan tema kuasa doa. Jadi anak-anak, doa itu mempunyai kuasa. Anak-anak berdoa berarti berbicara dengan Allah. Kita bisa bersyukur kepada Allah untuk makanan, untuk tempat tinggal, untuk makan pagi, makan malam, perlindungan Tuhan, orang tua kita yang sudah kasih dan sayang kepada kita, guru-guru yang baik, yang senantiasa mengajari kita, membimbing kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Kita bisa berdoa meminta untuk pertolongan Tuhan jika kita membutuhkan pertolongan. Misalnya kita lagi sedih, kita lagi sakit, kita lagi kehilangan mungkin sahabat atau barang kesayangan dan lain-lainnya. Tuhan pasti akan mendengar doa kita. Dan kita bisa memohon kepada Allah untuk apa saja yang kita butuhkan. Doa mempunyai kuasa. Kadang Tuhan memberikan jawaban doa-doa kita itu dengan cara yang sangat mustahil. Kadang-kadang kita tidak percaya, tetapi memang itu caranya Tuhan yang luar biasa. Ada cerita setelah Yesus diangkat, Yesus bangkit ke surga, diangkat naik ke surga, dan murid-muridnya lalu lainnya berbicara tentang dia, tentang Yesus kepada semua orang. Intinya mengabarkan Injil. Hal yang seperti ini tidak disukai oleh raja. Lalu raja menangkap beberapa murid, menyiksa mereka, lalu ia menangkap Petrus juga dan memasukkannya ke dalam penjara. Sementara Petrus menunggu putusan dari raja di dalam penjara itu, teman-temannya Petrus itu berdoa untuk Petrus, dan Tuhan mendengar doa-doa yang dipanjatkan. Wah anak-anak, ini sungguh luar biasa ya, bahwa doa dari teman-temannya Petrus itu semua dikabulkan oleh Tuhan. Dan ketika pada malam hari Petrus ada di dalam tahanan, pada tengah malam, Petrus ketika tertidur di antara dua penggawa ya, pergelangan tangannya itu dirantai ya. Biasanya orang-orang yang di dalam tahanan itu tangannya dirantai. Tetapi tiba-tiba saja seorang malaikat itu datang dan berbicara kepada Petrus. Hai Petrus, cepat, kata malaikat itu, bangun, ayo bangun. Kemudian Petrus terbuka mata, siapa ya? Oh ternyata malaikat. Lalu apa yang terjadi anak-anak?
rantai itu ternyata terlepas dan Petrus tidak dirantai lagi dan rantainya jatuh ke tanah. Petrus tercengang, ya, Petrus tercengang. Malaikat itu lalu mengajak Petrus, menuntun Petrus keluar dari pintu penjara. Ya. Saking bingungnya Petrus mengira bahwa apa yang terjadi itu padanya tidak benar-benar terjadi seperti di dalam mimpi. Yang awalnya dirantai, kemudian terlepas nggak dirantai, terus dia diajak keluar sama malaikat itu. Dia mengira itu tidak benar-benar terjadi. Malaikat itu membawa Petrus melewati pintu penjara sampai ke luar gerbang pintu penjara. Kemudian di luar itu ternyata sudah ada sebuah bis yang menunggu di situ. Dan bis itu tiba-tiba ketika Petrus lewat, pintunya terbuka sendirinya otomatis. Siapa yang menolong Petrus? Tuhan Yesus. Dan Petrus sadar bahwa ia tidak bermimpi. Maka ia pergi, kemudian menuju ke teman-temannya tadi yang sudah berdoa buat dia. Dia mengabarkan semua, menceritakan semuanya, kisah yang telah dialaminya itu, pengalaman yang telah dialami Petrus. Nah, anak-anak, Allah mendengar apapun yang kalian doakan kepadanya. Ada saatnya Tuhan menjawab doa kita dengan cara-cara yang luar biasa. Kadang lama dijawab, kadang langsung spontan dijawab. Itu tergantung Tuhan sendiri yang bisa menjawabnya. Ya. Jadi kesimpulan renungan pada pagi hari ini, doa mempunyai kuasa yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, melalui renungan pada pagi hari ini, mengajak kalian semua untuk rajin berdoa, ya. Karena hidup ini bukanlah hanya biasa, tetapi luar biasa. Hidup ini adalah kesempatan untuk membalas cinta kasih Tuhan dengan berdoa, beribadah. Jadi ketika kalian berdoa, mungkin pada pagi hari, bangun tidur utama berdoa. Terima kasih kepada Tuhan. Mem ajak kalian semua untuk senantiasa rajin berdoa. Apapun yang kalian pergumulkan dalam kehidupan kalian, berdoalah. Pasti Tuhan akan menjawab. Demikian anak-anak, renungan yang dapat kami sampaikan. Kiranya kita semua akan diberi kekuatan dan melalui doa itu akan mendapat jawaban. Anak-anak, kita akhiri dengan berdoa dan marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau mengasihi kami, Engkau menyayangi kami, dan kami percaya anak-anak Betsuda School mulai dari TK, SD, SMP, Tuhan Yesus mengasihinya dengan luar biasa. Tuhan Yesus, berikanlah hikmat kepada anak-anak kami semuanya, baik di TK, SD maupun SMP, agar anak-anak Betsuda School ini boleh menjadi anak-anak yang baik, patuh dan taat, mempunyai rasa takut terlebih kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami memohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa-dosa kami, segala sikap tingkah laku kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Dan juga Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu, berikanlah kelancaran di dalam kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Tuhan Yesus, berkatilah dan urapilah kami, para siswa TK, SD, SMP, Betsuda School, juga para guru semuanya dapat memberikan pelajaran dengan baik sehingga anak-anak kami semuanya boleh menjadi anak yang hebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami ini kami panjatkan kepadamu melalui